Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Ame Kamila di Sata, siswa bertanya. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama Bapak Sri Widodo mengenai BKK atau Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri 1 Bulukerto. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mbak Putri, alhamdulillah kabarnya baik. Untuk mengawali Sata pada hari ini, kita akan mulai dengan pertanyaan yang paling umum, yaitu apa itu BKK atau Bursa Kerja Khusus? Jadi BKK adalah Bursa Kerja Khusus, di mana untuk BKK SMK Negeri 1 Bulukerto itu bernama BKK Citra Mandiri. Jadi tugas dari BKK adalah mendampingi, mengawal siswa dan alumni untuk mencari pekerjaan, intinya seperti itu. Dan kita juga mencarikan perusahaan, kemudian mengawal siswa untuk mengikuti rekrutmen sampai nanti kita dampingi, kita kawal sampai ke perusahaan. Itu Mbak Putri. BKK sendiri itu kan lembaga, dan di setiap lembaga pasti ada susunan anggota, dan Pak Wid sendiri adalah menjabat sebagai ketua di BKK SMK Negeri 1 Bulukerto. Untuk jabatan itu sendiri Pak Wid sudah berapa lama menjabatnya? Baik, jadi untuk di bidang BKK saya sudah masuk sejak tahun 2014. Itu sudah terlibat atau masuk dalam kepengurusan BKK. Namun untuk menjadi ketua BKK saya baru mulai masuk itu sejak tahun 2018 sampai saat ini. Itu Mbak Putri. BKK sendiri adalah Bursa Kerja Khusus. Itu pasti ada PT atau perusahaan yang bekerja sama. Nah, untuk sampai saat ini sudah berapa PT atau perusahaan yang bekerja di BKK SMK Negeri 1 Bulukerto? Jadi sampai saat ini sudah ada beberapa PT, baik PT yang ada di area Wonogiri sekitarnya maupun sampai ke luar provinsi. Untuk PT-PT besar yang ada di luar Provinsi Jawa Tengah, ada di kawasan Cikarang, Jakarta maupun Tangerang, itu ada PT Hitachi, Astemo, Bekasi Manufacturing, dulu namanya PT SOA Indonesia Manufacturing, kemudian PT Garuda Metalindo yang ada di Jakarta, kemudian PT Garuda Metalindo yang ada di Tangerang, kemudian ada PT GS Electek Indonesia, ada juga PT Nikita Mitra Jaya, itu yang ada di luar Provinsi Jawa Tengah. Itu Mbak Putri. Nah, untuk dari sekian banyak PT dan juga perusahaan ini sudah bekerja sama dengan BKK SMK Negeri 1 Bulukerto itu sendiri, bagaimana langkah yang Pak Wid lakukan untuk mengajak perusahaan dan PT itu bekerja sama, Pak? Jadi saat ini kita menggunakan metode-metode seperti ini Mbak Putri. Untuk mencari PT, kita browsing dulu ya, browsing internet dulu. Kita cari perusahaan yang ada di kawasan Cikarang misalnya ya. Kita cari, kita amati dia di bidang apa gitu. Apakah mungkin nanti kira-kira cocok enggak dengan jurusan kita seperti itu. Kalau kita rasa cocok, kita cari nomor teleponnya, kita hubungi. Nah, kita pastikan nanti kita bisa terhubung dengan HRD-nya. Nah, setelah kita terhubung dengan HRD, kita minta supaya kita bisa silaturahmi ke perusahaan. Dan alhamdulillah cukup banyak yang bisa menerima kita seperti itu. Untuk perusahaan yang sudah MOU itu apa semuanya cuman bekerja sama di dalam bidang perekrutan karyawan saja, Pak? Baik, jadi begini. Saat ini kita dalam mencari perusahaan itu tidak hanya sekedar untuk hal rekrutmen, tapi kita juga mencari perusahaan-perusahaan atau industri yang bisa kita ajak kerjasama selain dalam kaitannya dalam bidang rekrutmen, juga bidang sinkronisasi kurikulum, kemudian guru tamu, ada juga dalam bidang praktik kerja industri atau prakrin. Itu Mbak Putri.
Nah, sekarang kan masa pandemi, Pak. Pasti harus ada langkah strategis yang dilakukan BKK di masa pandemi. Apa saja itu, Pak, langkah strategisnya? Baik, jadi memang pola-pola yang kita bangun itu berbeda sekali waktu atau pada saat sebelum pandemi dan setelah pandemi. Jadi memang di saat pandemi ini tantangannya luar biasa. Jadi kita cenderung menggunakan metode-metode virtual kaitannya dalam rekrutmen khususnya. Jadi dulu sebelum pandemi ini ada rekrutmen itu kita laksanakan di SMKN 1 Mojokerto. Jadi alhamdulillah saat ini SMKN 1 Mojokerto menjadi salah satu sentral atau tempat untuk rekrutmen. Jadi saat ini ada beberapa sekolah yang ikut serta rekrutmen di SMK Mojokerto. Dulu bisa datang sini berapapun tidak masalah, tapi ketika masa pandemi seperti ini kita tidak bisa melakukan hal demikian, maka metode yang kita gunakan adalah online, termasuk interviewnya itu online. Namun komunikasi dengan industri kita tetap harus menjalin komunikasi dengan perusahaan, meskipun itu dengan hanya sekedar telepon, hanya sekedar ya mungkin WA. Saya harus sering-sering menjalin komunikasi dengan utamanya HRD. Agar apa? Agar komunikasi, informasi-informasi itu bisa kita akses. Itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini pasti banyak siswa atau alumni yang bertanya-tanya bagaimana kriteria siswa atau alumni yang dicari oleh industri. Baik, jadi selama ini setelah kita amati, industri-industri itu tidak mengedepankan prestasi akademis, tetapi industri-industri perusahaan-perusahaan besar itu mencari siswa-siswa yang memiliki karakter yang baik. Ini kunci yang paling utama, ya, karakter utamanya. Akademis itu nomor 2, gitu ya. Jadi karakternya bagaimana? Yang anaknya sopan, kemudian punya etika, punya gaya komunikasi yang baik, itu yang jadi perusahaan. Baru setelah itu akademis. Jadi bukan berarti akademis itu tidak penting ya, akademis juga penting ya, tapi karakter itu yang paling utama. Apa pesan Pak Wid selaku Ketua BKK di SMK Negeri 1 Mojokerto untuk para siswa dan juga alumni di SMK ini, Pak? Pesan saya kepada para siswa utamanya, khususnya di siswa di SMKN 1 Mojokerto, selama kalian itu masih menjadi siswa SMK Negeri 1 Mojokerto, silahkan ikuti aturan atau tata tertib yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan asah skill, asah kecakapan hidup kalian. Ya, mungkin yang jurusan RPL bisa lebih aktif di laboratoriumnya, yang anak TKR bisa lebih aktif di bengkel TKR-nya. Begitu juga dengan anak akuntansi, lebih aktif di lab akuntansinya. Kemudian ikuti organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, ya. Karena dalam catatan kami, banyak anak-anak yang tersasar di industri itu adalah anak-anak yang dulunya ketika menjadi siswa SMK itu adalah anak-anak aktivis di organisasi, bisa itu pramuka, OSIS, ROHIS, ataupun yang lainnya. Pak Wid sendiri itu menginginkan siswa atau alumni di SMK Negeri 1 Mojokerto itu bekerja di industri atau membuka wirausaha? Ya, pertanyaan yang cukup sulit untuk saya jawab ya, tapi tetap harus saya jawab. Jadi kami selaku BKK itu akan merasa berhasil ketika anak-anak atau alumni tamatan itu bisa terserap di industri. Berarti BKK programnya berhasil. Tetapi saya pribadi itu lebih bangga ketika tamatan atau alumni itu bisa menjadi seorang wirausahawan atau bisa membuka peluang kerja sendiri, yang mana nanti anak SMK atau lulusan SMK itu malah bisa memberdayakan masyarakat sekitar.
itu malah lebih keren tentunya. Gitu. Nah teman-teman, itu tadi obrolan santai kita bersama Bapak Sri Widodo. Terima kasih Bapak karena sudah mau mengobrol bersama kita mengenai BKK. Semoga obrolan kita tadi bisa menambah wawasan teman-teman mengenai dunia kerja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.